Halo teman-teman. Inggris saat ini berada dalam situasi terburuk dalam 40 tahun. Serangkaian indikator menunjukkan ekonomi Inggris anjlok, di mana tingkat inflasi adalah 10,1% pada kuartal ketiga tahun ini. Pound juga jatuh ke rekor terendah terhadap dolar. Jika pada tahun 2021, 1 pound sama dengan 1,42 dolar, hari ini 1 pound hanya bernilai 1,09 dolar. Artinya, ia telah kehilangan hampir 24% dari nilainya. Mengapa itu terjadi? Mari kita cari tahu bersama. Pertama, karena efek perang di Ukraina. Saat ini, Rusia hampir sepenuhnya memutus pasokan gas ke Eropa, terhitung sekitar 40%. Itu mendorong harga naik saat musim dingin mendekat. Sementara Inggris hanya bergantung pada 4% gas Rusia, ia mengalami nasib yang sama. Ketika harga naik di seluruh Eropa, mitra pemasok utama mereka, Norwegia, juga mengambil keuntungan dari keuntungan, bukan mendukung harga. Akibatnya, permintaan listrik alternatif meningkat tajam. Saat ini, harga listrik sudah naik hampir 4 kali lipat dibandingkan awal tahun. Akibatnya, biaya produksi meningkat, dan harga komoditas juga naik ke puncak. Hal ini menyebabkan inflasi 2 digit, tertinggi sejak 1983. Untuk mengatasi krisis, pemerintah Perdana Menteri Inggris, Liz Truss telah memperkenalkan langkah untuk mendukung rakyat, yang disebut anggaran kecil. Dengan demikian, harga listrik saat ini lebih dari 600 pound per megawatt. Tetapi orang-orang hanya perlu membayar 520 pound. Bahkan jika biaya produksi perusahaan listrik meningkat dalam beberapa bulan mendatang, masyarakat hanya perlu membayar jumlah maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekilas, ini adalah solusi yang bagus. Namun menurut banyak analis, itu adalah kebijakan buruk Perdana Menteri Liz Truss. Alasannya karena dukungan tidak membeda-bedakan kaya dan miskin, semua orang berhak mendapatkan yang sama. Ini terdengar adil, tapi itu tidak masuk akal. Rata-rata orang kaya di Inggris menggunakan listrik 2 kali lebih banyak daripada orang miskin. Sementara itu, tagihan mereka hanya menyumbang sebagian kecil dari pendapatan mereka. Ketika harga didukung, mereka akan cenderung menghabiskan lebih banyak pemborosan daripada yang diperlukan. Dengan asumsi harga listrik meningkat menjadi 1.000 pound per megawatt, mereka masih harus membayar 520 pound. Selebihnya, pemerintah harus mendukung. Diperkirakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendukung biaya listrik bagi masyarakat selama 1 tahun ke depan adalah 130 miliar pound. Mencakup lebih dari 15% anggaran tahunan pemerintah. Ini akan menjadi bencana jika mereka tidak menghasilkan cukup uang untuk menutupi defisit. Selain itu, karena kenaikan biaya, pemerintah Inggris telah menerapkan pembebasan pajak yang kuat untuk bisnis dan orang kaya, dengan nilai sekitar 45 miliar pound. Idenya adalah, pajak yang lebih rendah akan membantu mendorong bisnis dan investasi. Dengan demikian, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan pemerintah akan memiliki lebih banyak uang pajak tambahan. Namun, pembebasan pajak pada saat ini membuat Inggris semakin sulit. Selama dekade terakhir, pemerintah terus-menerus tidak cukup pendapatan. Setiap tahun, mereka berutang sedikit lagi. Hingga saat ini, total utang telah mencapai 3 triliun dolar, kira-kira setara dengan PDB. Oleh karena itu, untuk memiliki uang untuk mengimbangi anggaran dan mendukung harga listrik bagi masyarakat, Inggris terpaksa terus meminjam uang melalui obligasi. Banyak investor khawatir prospek pembangunan ekonomi dan cara belanja pemerintah tidak masuk akal. Jadi mereka tidak ingin membeli obligasi pada saat ini. Untuk merangsang petualangan masyarakat, Bank Sentral terus menaikkan suku bunga. Hampir 4 kali lipat dari awal tahun. Sampai saat ini, obligasi 2 tahun Inggris menghasilkan 4,53%, 5 tahun adalah 4,5%, dan 10 tahun adalah 4,2%. Artinya, suku bunga untuk jangka panjang lebih rendah daripada untuk jangka pendek. Ini adalah tanda resesi. Selain itu, masalah Inggris terkait dengan terus turunnya nilai pound terhadap dolar. Ini secara langsung mempengaruhi pasar untuk arbitrase mata uang melalui USD. Kami akan mengambil contoh. Misalnya, Bank of America meminjamkan pada tingkat bunga 2% per tahun. Obligasi Inggris memiliki hasil rata-rata 4%. Sebagai perbandingan, investor menemukan spread bunga ganda ideal untuk melakukan perdagangan. Sekarang, mereka meminjam 1 juta dolar dari Bank of America, yang kemudian mereka ubah menjadi pound untuk membeli obligasi Inggris, setara dengan 0,7 juta pound. Setelah 1 tahun, mereka akan mendapat keuntungan sebesar 28.000 pound. Dalam kondisi normal, nilai tukar dolar dan pound tidak berubah.
Setelah dikurangi bunga 2% dari Bank of America, investor akan mendapat untung 14.000 pound. Namun, pound terus terdepresiasi. Sekarang, 1 pound adalah 1,09 dolar, bukan 1,42 dolar seperti pada tahun 2021. Saat itu, total pokok dan bunga setelah investor membeli obligasi Inggris adalah 0,714 juta pound. Jika dikonversi ke dolar, mereka hanya akan memiliki 0,778 juta dolar. Bayar, pokok 1 juta dolar dan bunga 2% dari Bank of America. Itu 1,02 juta dolar, maka tidak ada yang tersisa. Artinya, investor memiliki uang negatif setelah membeli obligasi Inggris. Oleh karena itu, untuk menarik peserta, Inggris terpaksa menaikkan suku bunga obligasi untuk mendapatkan pembeli, atau tidak lagi menambah modal melalui pasar ini. Bencana akan tumpang tindih dengan bencana. Ringkasnya, kita dapat menggambarkan situasi Inggris seperti ini, ketika harga energi tinggi, pemerintah mendukung rakyat dengan meminjam uang. Dan obligasi merajalela di pasar. Sementara investor kehilangan kepercayaan, memaksa pemerintah menaikkan suku bunga untuk menarik. Itu membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Konsekuensinya, jumlah utang pemerintah akan meningkat lebih cepat, sekarang hampir sama dengan PDB. Dan bisa menyebabkan kebangkrutan jika situasinya terus berlanjut. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.